Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, maaf Kamir kali ini sudah libur 3 hari karena saya pulang untuk merawat ibu dan periksa ke dokter. Ketemu dokter dan kemudian ada sebetulnya 3 dokter yang harus ditemui. Tetapi kemudian hanya bisa 2, yaitu hari berbeda karena pakai BPJS tidak boleh 1 hari melebihi 1 dokter. Maka saya mengantar ibu saya di Jogja ke Rumah Sakit Elizabeth Ganjuran. Rumah sakit yang ada itu rumah sakit di samping Candi Ganjuran, tempat ziarah, tempat untuk orang-orang berdoa, dan kemudian diharapkan semua yang sakit di situ diberkati menjadi sembuh. Ibu saya sudah usia 80 tahun, kemudian sudah susah berjalan, harus disemangati, loyo disemangati lagi, loyo disemangati lagi. Dan ibu saya tentu saja ada capeknya juga, maka ke kursi roda kemana-mana dan jalan sudah setengah mati karena mungkin kena penyumbatan sehingga jalan kakinya tidak bisa bergerak. Dan kemudian pagi ini saya misa di susteran sepuh-sepuh yang umurnya sudah 70 ke atas. Bahkan hari ini atau kemarin sebetulnya dirayakan hari ini ada suster ulang tahun yang sudah ke 82 tahun. Saya misa di suster semua umatnya pagi tadi. Semuanya pakai kerudung dan kemudian mulai misa, nyanyinya masih semangat walaupun usianya sudah sepuh, itu nyanyinya tetap merasa masih muda. Suster ini, suster yang berulang tahun ke-82, ketika saya tanya dalam misa, suster ulang tahun yang keberapa? 28. 82 tapi ngakunya 28. Semangat sekali dan kelihatan masih makantar-kantar, masih cerah untuk memberi jawaban, memberi semangat dan melayani suster-suster lain yang sudah tidak bisa bergerak atau dengan kursi roda atau harus jalan pelan-pelan. Dan beliau ini 82 tahun tetapi masih mengaku 28. Dari wajahnya kelihatan tidak bisa menipu, sudah keriput, sudah mengeluntung, dan kemudian masih senyum, masih semangat. Tetapi tentu saja semuanya tidak bisa dibohongi. Saudara-saudari yang terkasih, memang di dalam dunia ini ada yang namanya daya gravitasi. Semua diajak turun ke bumi, semua diajak turun untuk jatuh, dan kemudian semuanya tidak punya semangat lagi, ngelumpruk seperti gumbal atau kain yang tidak dipakai, dibuang di lantai, dan kemudian tidak ada daya lagi. Itu gravitasi, menarik orang keluar ke bawah. Tetapi ada yang mengajak orang mengambang, namanya daya levitasi. Daya levitasi itu daya yang mengajak orang masih bertahan, yang mengajak benda-benda masih melayang, yang mengajak orang, benda-benda atau apa saja untuk melawan gravitasi bumi, menetralkan gravitasi bumi sehingga bisa melayang, sehingga bisa penuh semangat. Maka kemudian kalau kita mengikuti sejarah hidup, itu dari sejarah yang kecil, lahir, berkembang, orang semakin berisi karena tulang-tulangnya, orang masih semangat makan, semangat kegiatan bermain, maka kelihatannya semakin tinggi. Kemudian juga pipinya mulai ranum, kemudian kulitnya mulai berisi, tentu saja semuanya semakin ke atas tegaknya. Karena apa? Karena daya levitasi.
daya hidup, daya yang akan membuat kita untuk semakin bersemangat terus. Karena masa muda adalah masa yang indah, penuh semangat, penuh dengan segala sesuatu yang makantar-kantar, berapi-api. Itu juga yang diharapkan ketika kita mendapatkan roh yang dijanjikan oleh Tuhan. Hari ini kita bersama gereja merayakan pesta kenaikan Tuhan. Orang pada sedih, Tuhan meninggalkan kita, para murid, untuk naik ke surga. Tetapi Yesus mengatakan, kalau saya tidak naik ke surga, kamu harusnya gembira kalau saya naik ke surga. Karena roh penghibur akan dicurahkan kepada kamu. Kalau saya tidak naik ke surga, roh penghibur tidak akan dicurahkan. Maka Injil hari ini Yesus memberi perutusan, kamu yang akan menjadi saksiku. Ini Injil Markus dikatakan, pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini yang menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semuanya diutus. Roh yang dijanjikan itu adalah roh penghibur, roh kebenaran. Maka besok kita mulai dengan novena Roh Kudus. Supaya nanti ketika Pentakosta kita berharap roh itu bergerak atas kita semua. Roh yang tidak akan pernah membuat kita kecewa, putus asa. Roh yang akan menggolakkan kita. Yang akan memberikan daya dorong levitasi. Yang akan dengan penuh semangat. Yang pada saat usia 82 tahun, suster tadi, dia mengaku 28 dan dengan semangat pelayanan yang masih gigih melayani sesama suster yang sakit. Tapi juga tentu saja pelayanan dalam doa-doa tidak akan pernah putus. Daya levitasi ini, daya mengambang, daya menetralkan gravitasi bumi, daya yang membuat kita semua berkobar-kobar di dalam rohku Tuhan, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Maka dalam kondisi yang tua pun, karena gravitasi, karena pipi yang tadinya mulai mekar, sekarang sudah mulai turun. Kemudian celah-celah yang mulai turun. Kemudian keriput mulai muncul. Orang takut menghadapi keriput dengan krim-krim, dengan segala macam bedak lotion, dengan segala macam hand body, dengan segala macam kosmetik. Tetapi semuanya tidak akan menipu, tidak akan membuat orang itu bersemangat seperti sedia kala. Dan ini yang kadang-kadang dilihat. Mungkin orang sudah tua, tetapi masih kelihatan muda. Tetapi semangatnya mungkin kadang-kadang turun. Tetapi juga tidak bisa ditipu. Kadang-kadang tenaganya sudah ngos-ngosan. Tetapi yang kemudian dalam kondisi yang ngos-ngosan, yang sudah tua ini, mulai orang masih kelihatan bagaimana dia masih terus bersemangat di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya. Karena roh itu, roh yang bisa diandalkan, yang bisa dijaga, roh yang bisa disambati, yang bisa kita mengeluh kepadanya. Walaupun sepuh, kita
berpengharapan. Kita masih berbinar-binar di dalam menghadapi, di dalam kegembiraan. Saudara-saudari yang terkasih, dulu saya teringat akan orang-orang yang bercerita dan saya sendiri melihat bagaimana ketika orang-orang yang sudah tua jualan macam-macam. Kalau sekarang itu tinggal nyetel tip, kemudian ada iklan roti, ada iklan tahu goreng, ada iklan donat, tetapi dulu semua itu dilaksanakan dengan mulut. Maka mulut ini menjadi senjata utama untuk menarik orang. Harus kreatif. Dalam kondisi yang tua, orang bapak-bapak itu memikul panci, dia dengan baskom, dengan jualan berbagai macam kacang. Dan yang menarik itu ada disampaikan begini. Kalau mengiklankan, orang-orang selalu mengintip karena suaranya yang penuh semangat. Cang goreng, cang rebus, cang bawang, kacang krentul. Cang goreng, cang rebus, cang bawang, kacang krentul. Kalau orang mendatangi kemudian mau beli, dia langsung menanggapi dengan penuh syukur gembira, menanggapi dengan bahwa pembeli ini adalah pembawa berkat bagi dia dari Tuhan. Maka kemudian ada beberapa dosen merekam itu semua dan kemudian menjadi suatu bahan diskusi yang menarik. Bagaimana daya levitasi itu, daya yang selalu walaupun tua, sudah keriput, sudah loyo, tetapi mengingat roh yang diberikan untuk hidupnya, roh yang selalu menaunginya, maka dia bisa mengatakan cang goreng, cang rebus, cang bawang, cang krentul, kacang krentul. Dan ini tentu saja membuat orang yang mendengarnya terkesima. Bagaimana orang yang sudah tua renta seperti ini, tetapi semangatnya, suaranya masih keras dan masih dengan berbinar-binar melayani orang yang membelinya. Dan ini semua menjadi gambaran bagaimana roh yang menggerakkan orang-orang untuk sampai pada pengharapan yang terakhir. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita memang semakin tua, semakin tumbuh. Yang muda akan tumbuh semakin matang. Tetapi yang ada adalah roh yang dibalik semua itu. Roh yang selalu menggerakkan. Dan kita semua diharapkan di dalam kesulitan apapun, roh ini kita sambati, kita mengeluh kepadanya, dan kita akan selalu merasa kegembiraan walaupun tetap sakit, walaupun tetap menanggung penderitaan. Dan seperti suster tadi yang kemudian selalu mengatakan, Romo, saya usianya 28 tahun Romo, tetapi 82 dan sudah selalu merasa semakin sepuh, tetapi pelayanannya dapat diandalkan. Saudara-saudari, mari kita renungi perutusan Tuhan. Di dalam perutusan itu ada roh yang menggerakkan, yang membuat kita kalau memberkati, orang-orang pun bisa sembuh, bisa terberkati. Kalau kita ada dalam bahaya, racun ataupun ular, kita akan dinetralkan karena semangat roh itu tidak pernah membuat kita takut dan putus asa. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.